Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa yakum. Berbicara tentang mangkul, ini adalah suatu istilah yang dipakai oleh sebagian umat Islam, golongan umat Islam yang berlebihan di dalam mangkul, yang ternyata kalau kita lihat dari perkataan para ulama, ternyata istilah ini adalah tidak dikenal di kalangan mereka. Istilah yang sesuai dengan pemahaman mereka, mangkul, berguru, yang nyambung antara mereka sampai Nabi bersambung, sambung-bersambung, yang itu menjadi syarat sah dari ilmu tersebut. Ini adalah perkara yang tidak dikenal. Para ulama mengenal tentang masalah ilmu yang demikian itu dengan sebutan riwayat atau ilmu riwayah. Sehingga tentang masalah hal ini yang mereka fahami tentang masalah ilmu riwayat adalah ilmu yang riwayat yang dijadikan acuan ketika zaman riwayat tersebut. Itu zaman tadwinul hadis, yaitu penulisan dan pembukuan kitab-kitab hadis. Ilmu riwayat itu hanya dipakai ketika zaman tadwinul hadis. Adapun setelah kitab-kitab hadis itu terbukukan, yang ketika itu para ulama juga masih meneruskan tradisi riwayat dengan sanad seperti itu, seperti murid Imam Bukhari sampai kita sekarang, itu adalah perkara yang memang tidak dianggap, sebab sanad-sanad para perawi yang dipakai, yang dinilai adalah antara Imam Al-Bukhari contohnya sampai dengan Nabi, antara Imam Muslim sampai dengan Nabi, antara Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan imam-imam yang lain sampai kepada Nabi SAW. Adapun sanad atau silsilah para penyampai atau silsilah guru atau syaikh antara imam-imam tersebut kepada kita itu tidak dianggap. Sehingga para ulama mengatakan ilmu riwayah, kalau mereka sebut sebagai mangkul, itu adalah maknanya atau dalam rangka untuk bisa mengetahui hadis tersebut sahih atau tidak dari Nabi. Jadi mereka, para ulama, menetapkan ilmu riwayat atau ilmu mustalahul hadis dengan mengetahui para perawinya, itu dalam rangka untuk bisa mengetahui hadis tersebut sahih sehingga bisa diterima atau tidak sahih sehingga tidak diterima. Hanya itu saja. Itulah yang kalau kita pelajari kitab mustalahul hadis atau ilmu mustalahul hadis adalah demikian. Maka disinilah pembicaraan para ulama tentang isnad tersebut. Lalu para ulama memahami kata mangkul adalah sebagai ilmu yang diwarisi kepada umat ini dari generasi ke generasi. Atau mereka memahami mangkul itu adalah suatu perkataan yang dinukil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu disebut mangkul. Contohnya mereka mengatakan bahwasanya hadza huwad dalilul manqul minal kitabi awis sunnati awil ijma'. Jadi ini adalah dalil yang dinukil dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma'. Jadi mereka memahami kata mangkul adalah sesuatu yang dinukil. Walaupun yang menukil itu adalah orang yang tidak memiliki sanad seperti istilah yang dikenal oleh sebagian golongan umat Islam itu. Dari sinilah mereka membuat istilah dalil nakli dan akli. Nakli. Dalil nakli itu maknanya adalah dalil yang dinukil atau diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Walaupun yang menukil itu adalah orang yang tidak memiliki sanad seperti istilah mereka. Itu disebut nakli. Setiap orang yang menggunakan dalil dari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu, itu disebut mereka menukil dalil nakli, dan itu mereka disebut mangkul. Walaupun mereka yang menukil ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sanad versi golongan Islam jamaah tersebut. Sedangkan dalil akli maknanya adalah ijtihad yang terdiri dari qiyas, istihsan, dan lain-lain itu tadi. Kedua macam dalil tersebut dipakai di dalam hukum syariat Islam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat azanillah wa yakum, para salafus saleh dan para ulama semuanya sudah sepakat bahwasannya seseorang yang menuntut ilmu dengan
menggunakan sanad yang muttasil sampai Nabi SAW, ini adalah bukan merupakan syarat amalan tersebut dan ilmunya diterima. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mensyaratkan seseorang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya itu harus menggunakan syarat memiliki sanad yang muttasil sampai Nabi SAW, dengan alasan sebagai berikut. Kita semua beribadah kepada Allah dengan matan atau redaksi sabda Nabi SAW dan bukan sanad riwayat. Adapun sanad riwayat itu adalah bukan kita beribadah kepada Allah dengannya. Alasan yang kedua, ijma' dan kesepakatan para ulama, tidak ada satupun di antara mereka mensyaratkan tentang masalah harus memiliki sanad di dalam ilmunya. Dan kesepakatan ini ditandai dengan perkataan seorang ulama tabi'in bernama Muhammad bin Sirin yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad." Mereka dahulu kalau menuntut ilmu tidak bertanya tentang isnad. Ini berarti menunjukkan bahwa isnad itu bukan menjadi syarat dalam menuntut ilmu dan amalan. Kemudian beliau meneruskan ucapannya, "Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum." Kemudian ketika telah terjadi fitnah, dan fitnah di sini maknanya adalah sudah banyak terjadi kesesatan di dalam pemikiran ya seseorang di dalam beragama dan juga banyaknya para pendusta, maka para ulama ahli hadis ketika ada orang yang menyampaikan sabda Nabi, maka mereka berkata sammulana rijalakum, sebutkan rijal kalian, maksudnya sanad-sanad silsil sanadnya itu. Fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum, kata Muhammad bin Sirin. Lalu ketika dari sanad tersebut terlihat silsilah sanad tersebut memang ahlus sunnah, orang-orang yang memang tidak terpapar aliran sesat, maka diambil hadis mereka. Lalu ketika ada yang ahli bid'ah, maka tidak diambil hadis mereka. Dari sinilah kita mengetahui bahwasannya urgensi sanad adalah dalam rangka untuk bisa mengetahui apakah redaksi kalimat tersebut hadis Nabi atau bukan. Bukan dalam rangka untuk bisa menjadikan itu sebagai syarat sah. Sebab setelah kitab-kitab hadis dibukukan dan kita sudah mengetahui mana hadis yang sahih dan yang tidak, maka kita sudah bisa mengetahui kita beribadah kepada Allah dengan redaksi hadis Nabi yang berisi fi'liyah atau takririyah atau qauliyahnya Nabi SAW, bukan dengan sanad. Seperti kalau seseorang sudah mengerti tentang bahasa Arab dan ilmu yang berkenaan dengan bahasa Arab, lalu mengerti apa yang berada dalam kitab Sahih Bukhari yang kita tahu semuanya isinya hadisnya adalah sahih, maka dia bisa mengamalkannya dan juga dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Dan mereka menganggap ini adalah bukan syarat harus dia memiliki sanad dan sebagainya. Sebab tentang pemahaman dari hadis Nabi itu mereka bisa baca di dalam kitab-kitab para ulama seperti kitab Syarah Sahih Bukhari, kitab yang bernama Fathul Bari atau Amdatul Qari atau kitab-kitab yang lain. Maka hendaknya sebagian golongan yang mengklaim wajibnya sanad, wajibnya atau syarat sahnya sanad ini memperhatikan dan membaca kitab-kitab mustalahul hadis. Tujuan mereka menggunakan sanad itu adalah dalam rangka apa? Agar mereka tahu hakikat dari itu semua. Adapun hadis yang mereka selalu pakai tentang masalah kewajiban dan syaratnya sanad, seperti sabda Nabi yang berbunyi tasma'una wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum, mereka sudah fahami maknanya adalah tidak seperti yang mereka artikan dan juga fahami, bahwasanya adalah sebagai syarat seseorang harus memiliki sanad yang muttasil sampai kepada Nabi. Sebab hadis ini hanya menunjukkan tentang keutamaan menyebarluaskan ilmu atau mengajarkan ilmu. Makanya Imam Abu Daud mengatakan babun fi fadli nasril ilmi. Nah, inilah pemahaman Imam Abu Daud yang tidak seperti pemahaman mereka. Itu bab tentang keutamaan menyebarluaskan ilmu atau mengajarkannya. Kemudian hadis lain yang menjadi dalil bagi mereka yang sebenarnya adalah bukan dalil yang benar adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang sebenarnya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama, man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta.
yang artinya barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'inya lalu benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar salah. Ini arti dari hadis tersebut. Perlu diingat bahwasannya makna dengan ro'inya adalah tanpa usul, tanpa dasar-dasar tentang tafsir Al-Quran, tanpa dasar-dasar ilmu Al-Quran, tanpa menguasai ilmu usul fikih, karena Al-Quran tersebut juga mengandung hukum-hukum syariat. Kalau seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa dia mengetahui mana ayat Al-Quran yang termasuk umum, mana yang khusus, mana yang global, mana yang terperinci, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mafhum, mana yang mukhalaf, mafhumul, mana yang mantuk gitu ya, dan lain-lain, maka kita katakan dia adalah dengan ro'inya. Dan inilah fenomena yang ada di dalam golongan ini, yang mereka umumnya tidak mengedepankan ilmu bahasa Arab. Ya, mereka karena kalau tidak mengedepankan ilmu bahasa Arab, mereka mengartikan Al-Quran berarti mereka telah mengartikan dan menafsirkan Al-Quran dengan ro'inya sendiri. Mereka juga tidak mengerti tentang ilmu usul fikih, tentang ulumul Quran dan lain-lain. Berarti sebenarnya hadis tersebut mengenai mereka sendiri. Jadi tidak bermakna bi ro'ihi bi ghairi mangkul hadza khata'. Ini adalah pengertian yang keliru. Makanya perlu diingat bahwasanya hadis ini tidaklah menjadi dalil bagi mereka, namun sebenarnya adalah dalil bagi semua umat Islam yang tidak mensyaratkan mangkul versi mereka. Kemudian kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum, khususnya saudaraku Islam Jamaah yang saya cintai karena Allah, sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Anda semua adalah saya ingin membuktikan bahwasannya Anda sendiri tidak mangkul. Buktinya saya pernah bertanya kepada salah seorang pakubumi senior dengan inisial IA, dan dia adalah pakubumi yang baru-baru ini menyatakan bahwasannya Islam Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang lain. Di tahun kurang lebih 2003 atau 2004 saya pernah mengatakan dan meminta kepada beliau, Pak, saya minta isnad Al-Quran, saya sudah menghatamkan Al-Quran, saya sudah menghatamkan bacaannya dan juga menghatamkan kemangkulannya. Kemudian apa jawaban beliau? Tidak ada, tidak punya. Lalu kenapa Pak nggak ada isnad? Saya tanya demikian. Kemudian jawaban dia adalah, ya isnadnya adalah ya itu tadi, qiraat waras itu, qiraat waras atau ya apa namanya, riwayat Asim, riwayat ini dan sebagainya. Ternyata mereka sendiri tidak memiliki sanad di dalam tafsir Al-Quran yang mereka ajarkan sehari-hari. Na'udzubillah. Berarti mereka sendiri tidak mengetahui. Jika antum semua, jika Anda semua ingin membuktikan, silakan Anda meminta sanad tersebut kepada mereka. Anda mengedepankan sanad. Anda selama ini punya sanad atau tidak? Anda pernah meminta sanad kepada pusat, kalian sudah menghatamkan Al-Quran secara mangkul yang menurut kalian musnad muttasil, silakan Anda minta semua. Insya Allah Anda tidak akan menjumpai, dan ini adalah suatu musibah terbesar, dan Anda akan kaget ketika menjumpai demikian itu. Ya, seandainya mereka mengatakan kami punya isnad dari Ibnu Katsir, maka kita katakan Anda harus mengartikan Al-Quran sesuai dengan apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak boleh kemana-mana. Oh, kami juga punya yang lain, ya sudah, berarti kalian juga harus punya sanad yang lain. Caranya demikian. Namun ternyata pemangkulan dan juga penyampaian penafsiran Al-Quran yang Anda sampaikan, yang kalian sampaikan itu benar-benar bercampur-campur. Yang ternyata Anda sendiri mengakui tidak punya sanad, hanya punya sanad di dalam masalah bacaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarlah bahwasannya kalian telah tertipu dengan istilah sanad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda semua, kepada manhaj yang benar, kepada pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama yang telah disepakati ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.